Selamat datang kembali di channel gue. Kenalin lagi, nama gue Ferdi. Dan di video hari ini, kayaknya dari semua video gue belum pernah membuat video seperti video kali ini ya. Jadi video hari ini adalah gue mau membahas mengenai skincare, rangkaian skincare lebih tepatnya yang khusus untuk buat cowok. Jeng jeng, produknya udah ada di tangan gua. Ini tuh dari OneSkin, brand lokal yang seharusnya dia masih lumayan baru ya. Dan dia itu memang memprovide skincare, rangkaian skincare yang khusus untuk buat cowok-cowok nih. Jadi kita tau lah ya, sebagai cowok bukan kadang sih, masih banyak banget cowok yang memang masih males nih untuk skincarean. Karena pertama ribet, kedua stigma mengenai skincarean itu untuk cewek. Nah, si OneSkin ini hadir mematahkan semuanya itu, karena memang ya udah dia datang dengan 3 rangkaian produk ini ya. Ada sabun cuci muka, ada serum, dan ada moisturizer. Di video hari ini gue mau bahas satu persatu. Oke, gue mulai dari sabun cuci mukanya ya. Ini tuh namanya Activated Facial Wash with Charcoal. Jadi dari namanya aja sudah ada kandungan charcoal. Terus ada lagi nih tulisannya di bawahnya 3 in 1, Clean, Mask, Moist. Jadi si sabun cuci mukanya ini punya 3 fungsi dalam satu produk. Yang pertama clean, ya pasti buat cuci muka dong ya. Cuci muka pada umumnya pakai air, diusap-usap gitu, bilas, udah kelar gitu kan. Yang kedua tuh mask. Jadi si sabun cuci mukanya ini juga bisa dijadikan clay mask gitu loh. Jadi yang kalian pakai tunggu sekitar 10 menit sampai kering, terus dibilas. Jadi langsung dapat tuh cuci muka iya, maskeran iya. Terus yang kedua moist, melembabkan. Nah ini mungkin akan mengarah ke kandungan di dalamnya ya, nanti yang akan gue bahas habis ini. Terus dia juga ada shaving, dan face hair nutrition. Jadi shaving di sini maksudnya adalah si sabun cuci muka ini pas kalian bilas, basahin gitu dia jadi busa, kalian bisa jadikan dia shaving cream kayak yang di pasaran itulah. Nah, dia bisa juga di sini. Dan face hair nutrition adalah buat kalian cowok-cowok yang punya brewokan. Nah, dia itu sekaligus cuci muka iya, memberikan nutrisi buat si brewokan kalian itu. Jadi mungkin biar lebih lebat, biar lebih gitu deh. Gimana sih kalian yang punya brewokan ya bos ya? Kagak paham gue karena gue tak punya nih. Sabun cuci muka ini untuk semua jenis kulit ya, bahkan sensitif sekalipun. Tapi ada tapinya. Gue sih menyarankan buat kalian yang mau pakai sabun cuci muka ini, karena dia teksturnya tuh ada scrubnya. Jadi buat yang punya kulit sensitif, gampang merah-merah, harus lebih berhati-hati. Mungkin pas cuci muka tuh jangan terlalu diuak-uak gitu loh mukanya. Ingat satu pesan gue, jangan pernah berpikir lu pakai nih sabun cuci muka yang ada scrubnya, lu pikir dengan lu kencang banget lu usap muka lu tuh dengan si scrub bulir-bulir itu muka lu jadi bersih. Kagak begitu ceritanya ya. Yang ada muka lu makin hancur, makin rusak, makin meradang. Ingat itu pesan gue. Sekarang gue mau masuk ke kandungannya. Terus terang di sini ingredientsnya banyak banget. Nanti mungkin kalau untuk ingredients lengkapnya akan gue taruh di sini ya, dimanapun lah, di bawah, di samping gue, di mana aja ya. Gue mau membahas beberapa doang yang gue highlight. Gue mau dari kandungan paling pertama muncul, stearic acid. Jadi fungsinya si stearic acid ini adalah untuk melembabkan kulit iya, memperbaiki skin barrier iya, dan selain dia membersihkan kulit, dia juga memang berfungsi sebagai pelembab kulit. Sebenarnya menurut gue si sabun cuci muka ini tuh kayak bukan 3 in 1 lagi sih, kayak all in one gitu loh. Karena selain lu mau jadiin dia masker, lu mau pakai dicuci muka, mau jadiin dia pelembab, memang dia tuh banyak dari kandungan di dalamnya tuh dia udah banyak banget memberikan manfaat yang bagus. Lanjut ke kandungan kedua, ada lauric acid. Fungsinya lauric acid ini adalah antibakteri dan antiinflamasi. Jadi ya udah, kalau lu punya jerawat tidak akan tumbuh jerawat baru. Kalau lu punya kalau kulit lu merah-merah, ya udah dia bisa meredam itu semua gitu loh. Karena tadi dari stearic acidnya juga berfungsi untuk memperbaiki skin barrier kan. Ketika skin barrier lo bagus, pasti muka lo tuh jadi sehat banget. Dan ketika lo memakai kandungan untuk antibakteri dan anti-inflamasi gitu, ya udah lo akan bersih gitu loh dari jerawat, bos. Paham kan lo ya maksud gue? Nah, kemudian untuk beberapa kandungan lainnya itu dia ada citric acid. Citric acid itu fungsinya untuk mencerahkan juga iya. Terus ada panthenol. Panthenol ini turunan vitamin B5 ya.
ya, yang fungsinya untuk melembabkan, menghidrasi. Terus ada allantoin, ada charcoal pastinya sesuai dengan namanya. Charcoal di sini tuh karena dia masker juga kan, jadi fungsinya memang kayak mengikat minyak yang ada di muka. Jadi pori-pori gini, maksudnya adalah mengikat minyak yang tersumbat di dalam pori-pori gitu bos, paham kan lo? Dia ada hydrolyze kolagen juga. Hydrolyze kolagen ya kolagen yang udah ada di dalam kulit kita, tapi dia di sini bentuknya hydrolyze yang lebih kecil, yang lebih bisa masuk ke lapisan terdalam kulit gitu loh. Dia juga ada glutathione. Glutathione itu kayak yang ada di kandungan minuman kolagen gitu, yang fungsinya mencerahkan iya, melembabkan juga iya. Dan yang unik di sini karena dia itu produknya khusus buat cowok, jadi dia baunya itu agak identik dengan kopi. Bukan identik, memang kandungannya ada kopi. Bahkan di dalamnya ada dua macam kandungan kopi, ada robusta dan arabica. Kopinya kopi banget sih baunya, tapi lebih bau kopi yang sweet gitu loh, kayak ya gitu deh, paham kan lo ya, kayak bau kopi tapi manis gitu, bukan bau kopi pahit. Jadi ya pas dipakai masih enak banget. Dan yang terakhir kandungannya itu ada vitamin E, yang dimana vitamin E dari zaman bahula gitu tuh bagus banget untuk kulit, yes. Nah, gue sendiri sih gue udah cobain si sabun cuci mukanya. Yang gue paling highlight adalah si butiran scrubnya, yang seperti gue udah mention tadi juga di awal, kalau cuci muka pakai sabun ini jangan terlalu kencang aja gitu loh ngeusap mukanya, karena dia buliran si scrubnya itu bukan yang tipikal halus banget, bukan, memang yang masih berasa banget. Jadi dikondisikan aja gitu loh bos, bukan berarti ini jelek, cuma ya udah pelan-pelan aja, nggak usah emosi sama kulit sendiri. Toh juga lu pelan-pelan tapi lu rutin lakuin, lu konsisten pakai sabun cuci muka seperti ini, ya udah muka lo akan bersih, ditambah dengan kandungan-kandungan lainnya. Terus gue juga nggak ngerasa ketarik sih, dia lebih ke kayak gimana ya, lu tahu kan kalau lu pakai clay mask terus pas lu bilas ada sensasi kayak gila, kayak dosa-dosa di kulit gue tuh hilang gitu bos. Nah seperti itu kurang lebih, melembabkannya ada, bersihnya berasa, tapi bukan yang ketarik parah ya, paham kan ya, ngerti lah ya. Dan mungkin untuk cowok-cowok yang punya brewokan ini bisa kalian coba sih, karena ya itu bisa menutrisi nih rambut-rambut di sini. Kalau lu bosan lu mau kasih gue juga boleh sih, gue pengen. Oke, lanjut ke produk kedua yang Hydra Charge Serum. Nah si OneSkin ini juga punya serum yang Hydra Charge ini. Dari namanya sih gue bisa assume ini kalau memang dia fungsinya untuk melembabkan ya pasti. Di sini juga sama, hampir sama dengan si sabun cuci mukanya, kandungannya lumayan banyak, tapi gue akan highlight beberapa doang. Dari yang paling pertama niacinamide. Udah deh, siapa yang nggak tahu niacinamide bos ya? Memperbaiki skin barrier iya, mengontrol sebum atau kelenjar minyak iya, memperbaiki jaringan kulit iya, apalagi mencerahkan iya, melembabkan iya. Niacinamide tuh kayak dewanya skincare banget lah gitu ya, setelah si retinol vitamin A gitu. Yang kemudian yang kedua kandungan tertingginya ada si alpha arbutin. Kalau lu mau cari sesuatu yang untuk mencerahkan kulit lu, yang kayak booster gitu, cepet untuk mencerahkan kulit, memang alpha arbutin jawabannya. Dan dia itu ada di urutan ketiga sih, tapi gue bisa bilang ini kedua, karena yang pertama banget itu air, yang kedua niacinamide, yang ketiga alpha arbutin. Kandungan lain yang gue mau highlight ada ascorbic acid. Apa itu ascorbic acid? Vitamin C bos. Dia udah ada alpha arbutin, ada vitamin C, ada niacinamide. Bisa dijamin kulit lu tuh glow up gitu ceritanya ya bos ya. Dan di sini agent atau kandungan yang dia pakai untuk calming, untuk menenangkan, ada si aloe vera. Terus ada hydrolyze kolagen juga, sama seperti si sabun cuci mukanya, yang dimana bisa mengencangkan kulit, mencerahkan juga, bikin kulit lu tuh jadi lebih kenyal gitu loh, lebih pelampi. Dan ada juga castor oil. Castor oil itu fungsi utamanya adalah meredakan peradangan. Jadi makanya dia itu kan rangkaian skincare ini for all skin type ya. Jadi mau kulit lu lagi jerawatan, mau kulit lu kering, normal, berminyak, kombinasi segala macam jenis, ini tuh masih oke banget, karena yaitu kandungan-kandungan di dalamnya kan banyak, saling gotong royong gitu loh bos, ceritanya membantu membereskan masalah di wajah lo. Oke. Terus satu lagi ada namanya hydrolyze elastin. Sebenarnya hydrolyze elastin ini mirip dengan hydrolyze kolagen. Fungsinya sama-sama untuk meningkatkan elastisitas kulit. Jadi kayak gimana ya, boleh dibilang dia itu juga mencegah garis halus, mencegah tanda-tanda penuaan dini. Jadi udah lu pakai ini kenceng nih kayak gini. Gitu bos. Gue mau kasih lihat teksturnya, karena gue sedikit surprise pas gue lihat si teksturnya. Lu lihat ya, di pipetnya itu warna kuning. Awalnya tuh gue pikir nih benda oil,
ternyata dia runny juga ya teksturnya dan ringan. Bener-bener tuh awalnya gue kira oil, sampai gue ratain tuh kayak ya udah nggak nyampe 10 detik nyerap. Baru gue sadari bahwa si serumnya ini water based bos ya. Jadi kopi banget baunya. Sama dia juga punya kandungan si Robusta dan Arabica itu ya. Manis deh, manis kopi, lebih ke kopi manis sih, bukan kopi susu ya. Udah kering dan kayak yang gua rasakan dia itu kayak membentuk satu lapisan yang somehow bikin kulit lu tuh jadi lebih sehat gitu terlihatnya, lebih glowing. Tapi bukan glowing yang ditakuti oleh cowok-cowok pada umumnya ya. Nggak seperti itu kok. Ini lihat aja, bisa dibandingkan. Kelihatan nggak sih? Harusnya kelihatan lah ya. Ini yang pakai, ini yang enggak. Ini tuh jadi kayak warnanya jadi jauh lebih cerah, sehat gitu loh. Dan menurut gue setelah gue cobain beberapa minggu, gue ngerasa kalau memang dia lumayan mengontrol minyak juga di muka gue. Serumnya. Karena mungkin dia kasih kelembapan, jadi muka gue nggak harus capek-capek produksi minyak gitu bos. Oke, lanjut ke produk ketiganya, ada Advanced Moisturizing Balm with Vitamin E. Jadi dari awal dia udah mention kalau dia punya kandungan vitamin E, sama seperti kedua saudaranya ya, si sabun cuci muka dengan si serumnya. Kandungannya itu paling pertama banget ada si Cera Alba. Buat yang belum tahu Cera Alba itu gimana ya gampangnya ya, kayak lilin dari lebah. Lu tahu kan kalau lu lihat madu di bayangan lu tuh yang kotak-kotak warna kuning gitu kan. Nah, lilinnya tuh dikeruk bos dari situ. Nah, itulah namanya Cera Alba. Mudah bukan? Iya. Fungsi si Cera Alba sendiri tidak lain dan tidak bukan adalah melembabkan dan menstop radangan. Seperti yang kalian tahu, obat zaman dulu tradisional ketika jerawatan meradang tuh apa, tidur lalu dilumurin madu gitu kan. Nah, sama kurang lebih seperti itu fungsinya. Cuma ini udah di proses sedemikian rupa dan dia akhirnya masuk ke dalam sini. Terus yang kedua itu yang di kandungan tertingginya ada caprylic atau capric triglyceride, begitu kayaknya cara bacanya. Nanti gue akan taruh di sini ya ingredients lengkapnya. Apa itu yang susah itu namanya? Dia itu sari dari minyak kelapa yang nggak lain nggak bukan mencegah peradangan dan melembabkan juga. Mungkin kalau gue lihat-lihat ini dia lumayan banyak taruh kandungan-kandungan yang antiinflamasi, antibakteri. Jadi kayak buat kalian mungkin yang cowok-cowok lagi meradang jerawat atau mungkin masa puber gitu, mungkin yang masih anak muda remaja gitu. Nah, ini tuh akan membantu banget sih harusnya buat kalian yang permasalahannya tuh kayak ya udah lagi rame gitu jerawatnya, lagi bertamu semua gitu bos. Terus kandungan lain yang gue mau highlight itu ada shea butter. Shea butter ya tau lah ya, itu udah banyak banget di kandungan skincare yang sekali lagi tuh fungsinya untuk anti jamur dan anti radang juga. Kemudian pastinya dia juga ada coffee extract, dua macam juga, Robusta dan Arabica itu. Ada citric acid juga yang fungsinya untuk mencerahkan kulit dan pastinya kayak yang tadi gue bilang ada vitamin E. Terus satu lagi yang gue mau highlight di sini adalah titanium dioxide. Kandungan yang biasa ada di dalam sunscreen. Kenapa dia ada di sini? Jadi karena dia itu moisturizer yang bisa dipakai pagi dan malam. Pagi itu sebelum beraktivitas ya. Makanya dia ada titanium dioxide yang ya udah bekerja sebagai sunscreen. Sekali lagi balik ke si konsepnya ya. Ini konsep yang gue simpulin sendiri ya. Si OneSkin ini mau bikin produk yang tidak bikin ribet gitu loh, yang tidak buat cowok-cowok itu jadi ribet pokoknya bos ya. Makanya kenapa udah ditaruh kandungan titanium dioxide yang fungsinya untuk menangkal sinar UV gitu bos. Nah, untuk teksturnya sendiri dia itu warna putih dan agak yang namanya balm ya, agak balmy gitu. Dan dia ketika diratain ke kulit kayak gini, kalau lu tahu Vaseline Petroleum Jelly, nah kurang lebih seperti itu teksturnya ketika diratain. Ya udah balmy gitu loh, gimana sih? Kayak melembabkan tapi somehow agak oily sedikit. Tapi menurut gue oily-nya tuh cepet banget ya nyerapnya, dan di gue sih nggak gitu mengganggu ya. Yang gue tangkep juga di sini adalah si efek balmy oily-nya itu memang bisa untuk si kulit berminyak juga. Kenapa kulit berminyak dikasih tekstur balmy oily lagi? Jadi ya ketika kulit lu udah berminyak nih, berarti kan produksi kelenjar minyak lu banyak banget gitu loh. Si muka lu tuh, kulit muka lu akan produksi terus menerus kan. Datanglah si balmy ini, si oily ini, si apa ini namanya moisturizernya si OneSkin yang kayak ngebantu kulit lu supaya tidak memproduksi minyak yang berlebihan lagi. Ngerti kan lo ya maksud gue? Jadi kayak datang nih bala bantuan. Jadi muka lu nih gini loh. Ini kan dia akan tetap seperti ini ya tekstur finish si moisturizernya ya, tetap
berbalmi-balmi gini lah pokoknya ya. Jadi muka lu tuh secara pintar otomatis tuh dia akan mikir, oh udah cukup kok segitu, gue nggak perlu produksi minyak gue lagi. Jadi ya udah, muka lu, pori-pori lu lebih beristirahat lah, istilah lebih bernafas dari si kelenjar minyak yang nyumbat gitu. Ngerti kan lo ya maksud gue? Harusnya lo mengerti sih. Nah setelah gue pakai kurang lebih 2 mingguan, hampir 3 minggu sih kayaknya. Iya, hampir 3 minggu gue pakai. So far yang paling gue suka sih serumnya ya, karena pertama watery banget, jadi gampang menyerap banget. Apalagi kalau gue lagi buru-buru, gue selalu bilang gue tuh doyan telat bos. Ini helps banget sih, membantu banget, karena kayak gue cuma wok bentar di muka gue, dia nyerap bos. Jadi ya udah cepet gitu loh. Nah sedangkan untuk si moisturizernya sendiri, somehow tuh kalau gue lagi, gue tahu nih hari ini gue akan beraktivitas panjang kali lebar gitu kan seharian, gue nggak mau muka gue tuh terlalu berminyak, gue masih bisa akalin, gue tetap pakai dia, tapi mungkin gue akalin di sunscreennya, gue cari tekstur yang membantu lagi gitu loh, mengontrol minyak. Jadi si moisturizer ini lebih calm. Paham kan lo ya maksudnya gitu kan? Cari sunscreen ya teksturnya gel gitu loh bos. Dan selama hampir 3 minggu ini gue pakai sih, gue ngerasa efek mencerahkannya itu lumayan dapet ya, karena dari ketiganya memang kandungannya ya antioksidan iya, mencerahkan iya, memperbaiki skin barrier iya, melembabkan iya, anti radang iya, anti inflamasi iya. Cakep dah pokoknya. Jadi buat cowok-cowok kayaknya lu nggak ada alasan lagi gitu loh, apaan skincare lu kayak cewek lu, agak gitu ya ceritanya bos ya. Atau kakak males gue skincarean ribet gitu, agak gitu juga ya, karena OneSkin udah datang buat memudahkan skincare rutin kalian. Oke bos, untuk link pembeliannya gue udah taruh di bawah, dan untuk alamat Instagramnya buat yang mau kepo-kepo lagi juga gue udah taruh ya di description box ya bos, gitu maksud gue ya. Oke bos, nanti gue lanjut lagi kali di video lain ya, dan gue akan update lagi mungkin setelah beberapa lama penggunaan. Oke bos, I'll see you bos on my next video. Dadah.